Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Miss akan menerangkan atau melanjutkan materi kita yakni gabungan transformasi geometri. Nah, kalau ada gabungan transformasi geometri, berarti digabungkanlah dengan materi-materi sebelumnya terkait transformasi geometri. Gimana? Yang pertama tentu ada translasi ya. Yang kedua kemarin juga kita belajar refleksi, dan yang terakhir kita belajar tentang rotasi. Nah, jadi ketiga ini akan kita pelajari, akan kita gabung. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu namanya dilatasi. Ini ya, rumus dilatasi. Ini kan belum ada ya. Rumus dilatasi untuk pusat di 0,0 dan dia pakai skala. Jadi skalanya simbolnya adalah huruf K. Maksudnya misal titik P x, y dilatasikan di pusat 0,0 dan di skala K. Nah, dilatasi itu apa? Dilatasi itu mengubah ukuran objek tanpa mengubah bentuk berdasarkan skala dan titik pusatnya. Jadi dia kayak bentuk misalnya persegi. Misalnya di sini ada persegi. Nah, gambar persegi. Dia cuma mengubah apanya? Ukurannya. Ini kan perseginya kecil nih. Jadi nanti jadinya perseginya besar gini dia. Tanpa mengubah bentuknya. Gitu tuh dilatasi. Nah, rumusnya tuh adalah maka bayangan reaksen itu rumusnya adalah K atau skala dikali dengan sumbu X, baru K dikali dengan sumbu Y. Itu dia. Ini adalah rumus dilatasi pusat 0,0 dengan skala K ya. Dengan skala K. Ini contoh titik. Misalnya titik A ini adalah 1,2 dilatasi terhadap pusat 0,0 dengan skala 2. Bayangan A adalah, nah tadi kan A-nya 1,2 berarti sumbu X nya adalah angka 1, sumbu Y nya adalah angka 2. Terus dia bilang tadi skala, nah skalanya kan 2, so K skalanya 2, jadi K nya sama dengan 2. Nah rumusnya berarti bayangan A aksen itu K dikali X, K dikali Y, jadi sama dengan 2 dikali sumbu X nya itu 1, K nya 2 kan, 2, Y nya juga 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 1 itu kan 2 kali 2 itu 4, jadi 2,4. Itu adalah bayangannya. Nah, jangan lupa kalau translasi itu adalah pergeseran, jadi digeser sebanyak berapa langkah. Kalau refleksi itu pencerminan, rotasi itu perputaran. Kalau dilatasi ini perubahan ukuran objek. Perubahan ukuran objek. Contoh gabungan transformasi geometri. Nomor 1. Titik P lah. Titik P 2,3 direfleksikan terhadap sumbu Y, dilanjutkan dengan dilatasi pusat 0,0 dengan skalanya 4. Maka bayangan titik P adalah, nah diketahui titik P nya itu adalah 2,3, maka sumbu X nya adalah 2 dan sumbunya adalah 3. Terus dia bilang refleksi sumbu Y. Nah kalau sumbu Y, siapa yang negatif? Masih ingat? Nah yang negatif adalah sumbu X. Jadi di sini
min X, Y. Nah, so P 2,3 akan menjadi P aksennya. X nya berubah jadi negatif 2,3. Ini P aksen yang pertama atau bayangan yang pertama. Lanjut, ini refleksi, dilanjutkan dengan dilatasi. Dilatasi pusat 0, skalanya 4. Sini K-nya sama dengan 4. Nah, jadi P aksen itu kan K dikali sumbu X, K dikali sumbu Y kan. Nah, tapi karena sini tadi udah dicerminkan, tentu ini pakai aksen, ini pakai aksen. Nah, di sini juga aksennya ada 2. Karena bayangannya ini bayangan P kedua. 4 kita kali dengan min 2, 4-nya kita kali dengan 3. 4 kali min 2 berapa? Yaitu min 8. 4 kali 3 berapa? Yaitu 12. Nah, ini adalah bayangan keduanya P, min 8,12. Contoh nomor 2. Titik M, A, B ditranslasi oleh 1,-4, lalu ditranslasikan lagi oleh min 2,3, menghasilkan M double aksen atau bayangan keduanya 5,-8. Ini yang kelima ya, min 8. Bukan titik M awal. Nah, di sini kan titik M-nya kan B, jadi kita tidak tahu titik awal M tuh siapa koordinatnya, X sama Y-nya gitu ya. Itu yang harus kita tentukan. Nah, jadi dia bilang sini kan ditranslasi. Translasi itu apa? Translasi itu kan pergeseran ya. Nah, jadi kita geser nih. Ini translasi awal. Apa rumus translasi, masih ingat ya? Harus ingat, di sini X, sini Y, ya kan? Lalu kita tambah sini A, sini B, ya kan? Kan ini rumus translasi ya. Tapi di sini kita ubah, di mana A-nya itu adalah si X. Nah, terus Y-nya itu adalah B. Nah, ditambah ini A, B-nya yaitu 1,-4-nya nih A-nya adalah 1, min 4-nya adalah B. Ini nih. Tuh, jadi hasilnya A tambah 1 berapa? Ya nggak bisa kan? Jadinya ya A tambah 1. B tambah min 4 berapa? Ya nggak bisa, jadi tetap B positif ketemu negatif, jadi negatif 4. Ini translasi awal. Translasi awalnya ada translasi kedua, dan dia ditranslasi lagi kedua oleh min 2,3. Jadi min 2, B nya 3, tapi bukan A yang ini ya. Jangan salah itu. So, tambah satunya yang awal tadi X, ini nilai X nih ya, ini X, ini Y, jangan lupa ya, ini X yang udah di translasikan. Jadi X nya itu A tambah 1, Y nya itu B dikurang 4. Terus ditambah A nya itu adalah min 2, kan AB kan, B nya itu adalah 3. Hasilkan M2 nya 5,-8. Nah, kita tahu nih hasil translasinya 5,-8. Dimana kita buatnya di depan aja, sini atasnya 5, bawahnya min 8, kita kasih kurung. Nah kan, sama dengan 5 nya kita tetap buat, min 8 nya tetap kita buat. Nah, A tambah 1 tambah min 2, A kan gak bisa ditambah, jadi terus kita A. Nah, 1 ditambah min 2, kamu punya hutang kamu punya duit 1.000, hutang 2.000. Nah, tentu belum lunas, jadinya masih sisa hutang 1. Terus B nya ditulis B, ini min 4 tambah 3, hutang 4 bayar 3, tentu masih hutang. Hutangnya berapa? Hutangnya 1, jadi kurang 1. Kita pisah yang pertama. Jadi 5, ini kan ada sama dengan nih kan, ini sama dengan, ini sama dengan juga. Jadi 5 sama dengan A dikurang 1, kan persis ya sini. 5 sama dengan A kurang 1 kan baris pertama nih kan, ini baris kedua, masih ingat matriks kan. Jadi ini kan kita nyari nilai A nih. Nah, ini kan min 1, biar hilang min 1 diapain? Tentu harus ditambah dengan 1, karena di kanan, ini kan kanan nih, ini kiri. Nah, karena di sini tambah 1, 5 nya juga ditambah 1, sama dengan
min 1 tambah 1 kan 0, sisalah A. 5 tambah 1 yaitu 6. Nah, dapatlah kita titik A dari titik M-nya. Sumbu X-nya, ini sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya. Lanjut, min 8 sama B kurang 1. Min 8 sama dengan, ini sama dengan ya, B dikurang 1. Ini kan min 1 juga, biar habis tentu ditambah 1. B dikurang 1 tambah 1. Ini juga min 8 nya ditambah 1. Min 8 tambah 1, hutang 8 bayar 1, berarti sisa hutangnya 7. Min 1 tambah 1 habis 0 ya, jadi B. So ini min 7 nya adalah B, itu sumbu Y-nya. Jadi titik M awal itu X nya adalah 6, Y nya adalah min 7. Titik R lah ya, titik R 2,1 dicerminkan, tentu direfleksi ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Lalu dilatasikan pusat 0,0 dan skalanya min 2. Dilanjutkan lagi, jadi dirotasi 180 derajat, pusat 0,0. Nah, sehingga bayangan titik R adalah, kita jawab sini ya. Kita tahu bahwa titik R awal adalah 2,1. 2,1 berarti X nya adalah 2 dan Y nya adalah 1. Terus dia bilang dicerminkan, berarti kita ke refleksi. Di sini refleksi garis Y sama dengan 3. Nah, kalau refleksi garis Y sama dengan 3, masih ingat kan Y sama dengan huruf K kan? Jadi yang kita rombak adalah sumbu Y. Apa rumusnya? Yaitu X, 2K dikurang Y. 2K dikurang Y berarti di sini R aksanya X-nya tetap yaitu angka 2. Maksudnya juga tetap X 2K dikurang Y. X-nya tetap yaitu angka 2, ini angka 2, koma 2K, ini kan K-nya itu adalah 3. K-nya sini 3, berarti kita kurangkan 3, dikurang ini Y-nya adalah 1. Berarti sini 1 kurang sama dengan sini 2, 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6, dikurang 1 sama dengan sini 2, dikurang 6 kurang 1 yaitu angka 5. Oke, kita dapat pencerminan pertama R adalah 2,5 nya dilatasikan pusat 0,0, skalanya min 2. Oke, berarti sini dilatasi skala min 2. Ingat rumusnya, yaitu K dikali X, K dikali Y gitu ya. So R aksanya itu kan 2,5, dimana X aksanya itu 2, Y aksanya itu 5, K nya itu adalah min 2, sehingga R keduanya sama dengan si kurung K nya berarti min 2 dikali 2, min 2 dikali 5 sama dengan min 2 kali 2 kan min 4, min 2 kali 5 yaitu min 10. Ini adalah bayangan kedua. Lanjut, dia bilang di sini dilanjutkan rotasi 180 derajat pusat 0,0. Oke, rotasi 180 derajat pusat 0,0. Masih ingat kalau rotasi 180 derajat itu cukup satu rumusnya, cuma min X, X nya min, Y nya juga min. Enak kok kalau rumus 180 derajat ya. Nah, tadi si R pangkat 2 nya itu kan min 4, min 10. Jadi ini bayangan ketiganya. Nih kan X nih, min X, jadi min, baru min 4, ini min, terus ini min 10. Masih kurang besar. Sama dengan min ketemu min jadi plus, terus minus ketemu minus jadi plus juga. Jadi, nah ini dia R bayangan ketiganya, yaitu 4,10. Nah, ini apa ya latihannya? Ada 1 titik S min 3, min 2 tuh ya, ditanya bayangan S kedua. Nomor 2 itu ditanya titik awal C nya. Nomor 3 ditanya bayangan akhir P nya.
Nah, ini dikerjakan di buku latihan, lalu dibuatkan video cara menjawabnya ya, step by stepnya. Terus kirim ke Miss ya, linknya aja ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.